Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Di pagi yang indah ini kita boleh kembali bersama, bersyukur, berdoa, menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau menyatakan bahwa hanya Engkau Allah di dalam hidup kami. Selama-lamanya Engkau tetap Allah di dalam hidup kami Bapa. Allah di hidupku.
Kau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Yesus, hanya Engkau.
kami siap terus memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai hanya bagi Engkau Tuhan. Dan kami mulai ibadah kami, persekutuan kami hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita semua yang siap dan percaya bersama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Dia, kita puji Dia, kita bersyukur bersama-sama. Haleluya. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, karena hidup kami telah diselamatkan, karena hidup kami telah ditebus dengan darah-Mu yang kudus, dengan darah-Mu yang mahal telah menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Katakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota tetap. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sebab kami yang ditebus, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota tetap. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami mau terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan dengan iman, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Haleluya. Kini saatnya kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan, untuk mempelajari apa yang Tuhan ingin dalam setiap kehidupan kita.
dan kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau
terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan Allah kami yang luar biasa, inilah pujian syukur kami yang kami ungkapkan sedalam hati kami untuk-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian ini dapat membanggakan hati-Mu, dapat memuliakan hati-Mu ya Tuhan, dan menjadi persembahan yang luar biasa untuk Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan akan firman-Mu, kami ingin dan rindu akan tahu kasih-Mu untuk kami ya Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang mau mendengar dan mau melakukan apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat mencapai tujuan yang Engkau tentukan, kami dapat menjadi manusia-manusia yang Kau inginkan ya Tuhan Yesus. Dan melalui firman-Mu kami dapat kuat dalam setiap menghadapi ujian, cobaan yang sedang luar biasa di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka hati kami mau mempersiapkan diri, dan kami mau serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan kita boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah online. Saya percaya ketika saudara di rumah mengikuti ibadah online, saudara dengan melakukannya dengan antusias yang sama, dengan sukacita, dengan kesungguhan hati, sama seperti ketika kita beribadah bersama-sama di dalam gedung. Saya percaya ketika saudara melakukan ibadah online di rumah, tidak hanya sekedar kegiatan jasmaniah saja, tetapi juga membawa seluruh hati dan roh saudara untuk menyembah, memuji Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan juga bekerja di dalam rumah saudara masing-masing. Saudara merasakan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, kenalilah dirimu. Kita belajar di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 20. Saudara, Tuhan Yesus banyak kali menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan mengenai kerajaan surga. Ketika dia harus berhadapan dengan orang banyak, kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga seringkali menggunakan perumpamaan. Perumpamaan yang diambil dari kehidupan sehari-hari untuk memudahkan orang memahami, karena diambil dari kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi ternyata kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh di dalam Alkitab, meskipun Tuhan menyampaikan dengan perumpamaan yang sederhana, tetap tidak akan dimengerti oleh orang-orang yang tidak siap mendengarkan. Membaca perumpamaan tentang penabur di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 20, sesungguhnya kita mudah mengerti. Mengapa? Sebab Tuhan menjelaskan dengan gamblang apa-apa saja yang terjadi, apa-apa saja yang menjadi gambaran di dalam perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Benih itu
menggambarkan firman Tuhan, lalu tanah berbatu, tanah yang keras, tanah yang bersemak duri, semuanya dijelaskan dengan jelas oleh Tuhan Yesus, dan itu merupakan gambaran dari orang-orang yang ditaburi firman Tuhan. Sebab benih menggambarkan firman Tuhan yang ditabur. Saudara, seorang penabur mengerjakan tugasnya dengan cara menaburkan benih yang ditaruh di dalam kantong, yang digantungkan di depan dadanya dengan gerakan agak melingkar. Dia akan berjalan sepanjang lahan yang sudah disiapkan, mengitari lahan yang sudah disiapkan dengan menaburkan benih secara agak melingkar begitu. Dan penabur tidak memperhatikan di mana benih itu jatuh. Apakah benih itu jatuh di lahan yang sudah disiapkan, entah karena angin atau situasi yang ada di situ dia berjalan, maka benih bisa saja jatuh di tanah yang keras, di pematang jalan yang menjadi batas satu lahan dengan yang lahan lain, atau bisa saja benih itu jatuh di tanah-tanah yang tidak subur, tanah yang berbatu, tanah yang ada semak durinya. Dan penabur mengerjakan saja apa yang menjadi pekerjaannya, menaburkan benih-benih itu sambil mengelilingi lahan yang sudah disiapkan. Nah saudara, kalau kita membaca di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 20, perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan untuk menjelaskan kepada kita bagaimana firman Tuhan itu diterima. Firman tentang kerajaan Allah diterima oleh orang-orang, diterima oleh setiap yang mendengarkan. Kalau di akhir dari kisah yang kita baca, kita juga melihat bahwa tujuan firman Tuhan itu ditabur, tujuan benih itu ditabur adalah supaya menghasilkan buah. Jadi firman Tuhan atau benih yang ditabur itu tujuannya hanya satu, yaitu menghasilkan buah. Sebagai bentuk dari respon atau tanggapan kita terhadap firman Tuhan yang ditaburkan. Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan yang kita baca pada hari ini? Hal yang dapat kita pelajari yang pertama adalah bahwa kita mengerti dari penjelasan Tuhan Yesus yang disampaikan dalam perumpamaan tentang penabur ini, bahwa ternyata penghalang firman Tuhan untuk dapat bertumbuh atau berbuah adalah yang pertama karena iblis. Kita lihat di dalam Markus 4 ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Iblis menjadi salah satu penghalang untuk firman Tuhan itu bertumbuh atau berbuah di dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang firman Tuhan itu tumbuh dan berbuah di dalam hidup kita? Yang kedua adalah ada di dalam ayat 19. Kita baca Markus 4 ayat 19. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Hal kedua yang menyebabkan firman tidak bisa tumbuh dan berbuah di dalam hidup kita adalah kekhawatiran, adalah keinginan dunia, adalah kekayaan yang seringkali menghimpit sehingga firman tidak dapat bertumbuh di dalam hidup kita. Apalagi yang dapat kita pelajari saudara dari perumpamaan ini, kita melihat bahwa ternyata meskipun benih yang ditabur sama, hasilnya akan berbeda-beda. Ingat saudara bahwa tujuan firman Tuhan ditaburkan, Injil Kerajaan Surga ditaburkan, itu supaya menghasilkan buah di dalam kehidupan kita yang menerima firman Tuhan itu, yang menerima benih firman Tuhan itu. Tujuannya hanya satu, adalah supaya menghasilkan buah sebagai tanggapan, sebagai respon kita terhadap benih yang ditaburkan. Lalu mengapa hasilnya bisa berbeda-beda? Dari apa yang kita baca, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ternyata hasilnya berbeda-beda. Benih yang ditabur sama tetapi tidak semuanya menghasilkan buah. Itu berarti hasilnya berbeda-beda. Mengapa hasil bisa berbeda? Yang pertama saudara, hasil bisa berbeda karena apa? Hatinya mengeras.
atau menebal. Mengapa firman Tuhan tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan hasil yang berbeda dengan orang-orang lain? Masing-masing dari kita yang ditaburi firman itu berbeda hasilnya, bisa saja karena alasan ini. Hati kita mengeras atau menebal. Mendengar, melihat, tetapi tidak mengerti. Mendengar firman Tuhan, melihat apa yang dikerjakan Tuhan, melihat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dinyatakan, tetapi tidak mengerti. Contohnya adalah banyaknya orang yang seringkali mengiring Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengadakan pelayanannya dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak pernah Tuhan Yesus tidak disertai berbondong-bondong orang. Banyak sekali orang mengikut kemana Tuhan menyampaikan atau melayani. Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan tentang kerajaan surga. Orang banyak itu mendengar. Bahkan orang banyak itu juga melihat betapa berkuasanya Tuhan. Mujizat dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka melihat, mereka mendengar. Tetapi mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami. Hati mereka mengeras, hati mereka menebal. Bahkan tidak banyak dari sekian banyak orang yang berbondong-bondong mengikut kemana Tuhan Yesus pergi itu pun, mereka mengabaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka mencemooh, memandang ringan. Bahkan ada beberapa yang menekan, mengancam Tuhan Yesus. Hal demikian bisa saja terjadi pada saat ini. Berapa banyak penabur menaburkan benih kebenaran firman Tuhan. Injil tentang kerajaan surga. Berapa banyak orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan berbuah. Mereka mendengar kebenaran firman Tuhan, mereka melihat kuasa Tuhan, tetapi tidak mengerti apa yang dimaksud dari Injil kerajaan surga itu. Saudara, kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4, apa yang disampaikan Rasul Paulus. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mengapa mereka tidak mengerti meskipun melihat mendengar? Sebab dibutakan oleh ilah zaman. Mereka tidak bisa melihat cahaya, dikatakan di situ oleh Rasul Paulus, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus sebab tertutup oleh ilah zaman. Apa yang ada di dunia begitu memukau mereka. Apa yang ada terjadi di dunia menjadi standar, apa yang dianggap mereka benar, apa yang mereka harus ikuti, apa yang mereka harus kerjakan. Tidak akan dapat melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang kedua, saudara, mengapa hasilnya bisa berbeda? Sebab kita kadang mencari orang yang ditaburi firman. Ketika kita ditaburi firman, kita mengerti kebenaran, mencari kebenaran itu, tetapi tanpa pemahaman yang benar. Kita mempercayai Yesus, tapi hanya sampai batas pemikiran, bukan dengan hati. Sehingga yang terjadi, konsep berpikir kita belum mengalami pertobatan. Konsep berpikir kita masih konsep yang kita ketahui, kita yakini sebelumnya. Mempercayai Yesus, mengerti, mencari kebenaran, tetapi hanya sampai kepada pikiran, tidak sampai ke hati yang bisa mengubah kepribadiannya. Kita melihat contohnya ada di dalam Kisah Rasul 8, ayat 18-23. Saudara, di situ kita akan melihat kisah tentang Simon. Simon yang seorang penyihir. Pada waktu itu Filipus mengadakan pelayanan pekabaran Injil sampai ke kota-kota di daerah Samaria. Pelayanan Filipus tidak hanya sekedar menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan, Injil kerajaan surga, tetapi juga disertai dengan kuasa. Mujizat terjadi, banyak orang dilepaskan dari ikatan
kegelapan, banyak orang disembuhkan, mengalami kesembuhan, banyak mujizat terjadi. Di situ ada Simon, seorang penyihir yang biasanya dia dielu-elukan oleh pengikutnya karena dianggap kehebatannya itu ya, karena dia mampu melakukan hal-hal yang supranatural, dia penyihir. Dan ketika Filipus sampai di kota itu, maka penggemarnya yang biasanya mengelu-elukan dia itu mulai beralih kepada Filipus. Sebab banyak mujizat yang dikerjakan Filipus dalam pelayanannya, dan orang-orang itu mulai beralih kepada Filipus. Bahkan mereka menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Simon yang penyihir itu, yang tukang sihir itu juga melakukan hal yang sama. Simon menjadi percaya dan dia juga dibaptis. Menjadi percaya dan dibaptis, lalu dia mengikuti kemana Filipus pergi. Kemanapun Filipus pergi, dia mengikuti dan takjub melihat semua mukjizat yang dilakukan oleh Filipus. Nah, ketika kabar tentang pelayanan Filipus itu sampai kepada para rasul, maka Petrus dan Yohanes diutus ke tempat di mana Filipus melayani. Untuk apa, saudara? Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan kepada orang-orang yang percaya dan sudah dibaptis itu agar mereka menerima urapan Roh Kudus. Ketika Petrus dan Yohanes berdoa menumpangkan tangan dan orang-orang percaya yang dibaptis itu menerima urapan Roh Kudus, Simon melihat hal itu. Simon yang tukang sihir dan percaya lalu dibaptis itu melihat apa yang dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes. Lalu apa yang dikatakan oleh Simon kepada Petrus dan Yohanes? Kita lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Simon yang tukang sihir itu percaya dan memberi diri dibaptis. Tetapi kita melihat apa yang disampaikan Simon kepada Petrus dan Yohanes menunjukkan bahwa dia percaya tapi hanya sampai kepada pemikirannya. Tidak dengan hatinya. Sebab konsep berpikirnya masih sama seperti ketika dia menjadi tukang sihir. Dia mengira, berpikir bahwa kuasa yang dikerjakan oleh rasul-rasul itu bisa dibeli, bisa didapat dengan cara seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus, tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Saudara, mengapa Simon bisa mengatakan hal itu? Mengungkapkan bahwa kamu tak kasih uang ya, tapi aku dikasih kuasa supaya aku bisa melakukan hal yang sama. Sebab Simon menerima kebenaran itu tergantung kepada hikmatnya sendiri. Dia mengartikan, menerima, memahami firman Tuhan bukan berdasarkan apa yang benar, pemahaman yang benar. Simon menerima firman Tuhan itu dengan pemahamannya sendiri. Rasul Petrus berkata bahwa hatimu tidak lurus, sebab kamu menyangka semuanya karunia Allah dapat dibeli dengan uang. Ada banyak sekali terjadi seringkali dalam kehidupan kita ketika kita menerima firman Tuhan, tetapi konsep berpikir kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita masih berpikir dengan hikmat kita sendiri, menerima, memahami firman Tuhan dengan hikmat kita sendiri.
Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5, kita akan baca bersama-sama. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ada banyak sekali sering terjadi kita dapati orang yang sudah banyak mendengar firman Tuhan, bahkan rindu selalu bersukacita menerima firman Tuhan, tetapi tidak ada perubahan secara pribadi dalam hidupnya. Seperti gambarannya begini, orang menerima firman Tuhan lalu berkata begini, oh berarti kalau habis ini, kalau untuk diberkati saya harus begini. Yang tertanam di dalam pikirannya bukan kekuatan Tuhan, tetapi hikmat dia sendiri. Oh kalau untuk mencapai ini saya harus begini, sesuai dengan firman Tuhan. Dia memahami firman Tuhan. Dia mencari kebenaran firman Tuhan. Saya ingin diberkati, saya harus apa? Dia cari kebenarannya. Tetapi memahami tidak dengan memahami dengan benar. Tidak bergantung kepada kekuatan Tuhan. Dia melakukan dengan caranya sendiri, melakukan dengan hikmatnya sendiri, memahami dengan hikmatnya sendiri, tidak mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus tadi mengingatkan kepada kita supaya iman kita tidak bergantung kepada hikmat manusia. Mengapa? Sebab kita terbatas, saudara. Di dalam pertumbuhan kita sebagai orang percaya, untuk berbuah, untuk bertumbuh, ada banyak dibutuhkan bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Ketika baik kita membaca firman Tuhan, ketika kita kehidupan kita sehari-hari merenungkan, memahami firman Tuhan, sehingga mengizinkan, membuka hati kita, mengizinkan Roh Kudus yang akan menolong kita, menginsafkan kita, mengerjakan kekudusan, bahkan menyatakan kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Hasil yang terjadi ketika kita mencari kebenaran tetapi tidak memahami dengan benar, maka kita akan terbatas, tidak akan bisa berakar dengan kuat, bahkan tidak akan bisa berbuah. Di dalam ayat 17, Markus 4 ayat 17, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Di dalam kitab Lukas, penindasan dan penganiayaan ditulis dengan pencobaan, masa pencobaan. Artinya saudara, ada banyak hal yang ketika kita menerima firman Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, kita ditaburi firman Tuhan, kita harus banyak sekali mengalami hal-hal yang bisa jadi tidak menyenangkan. Untuk menguji iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Bisa jadi kita harus banyak mengikis kedagingan kita. Bisa saja kita harus berhadapan dengan banyak hal, gesekan-gesekan di antara saudara-saudara kita seiman. Bagi orang yang menerima firman Tuhan, tetapi tidak memahami dengan benar, maka hal itu menjadi sesuatu yang sulit diterima. Wong aku wes sudah begini kok ternyata hasilnya seperti ini. Aku sudah melakukan firman Tuhan, mengapa hasilnya tidak seperti yang dikatakan oleh ABC? Mengapa A itu berkata demikian, saya sudah praktek ternyata hasilnya tidak demikian? Sebab kita tidak memahami dengan benar. Konsep berpikir kita masih konsep kita yang lama. Saya akan berdoa puasa supaya Tuhan melakukan ini. Salah saudara, berdoa puasa itu untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Bukan untuk memaksa Tuhan melakukan seperti apa yang kita mau. Oh saya akan memberkati supaya aku diberkati. Kadang-kadang kita harus merasakan dulu. Memberkati dan menunggu lama sampai Tuhan mengembalikan apa yang sudah kita bagikan. Menunggu tuaian itu lama.
Tetapi bagi orang yang mencari kebenaran dengan pemahaman yang kurang benar, hal itu menjadi sesuatu yang sulit diterima. Sebab tidak bisa berakar dengan baik. Apa yang dipikirannya percaya Tuhan itu sesuai dengan konsep yang dia punya. Sehingga hasilnya bisa saja dia menjadi mundur karena berpikir terlalu berat untuk saya melakukan firman Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, sudah sampai batas dengan kekuatan saya. Sebab hanya mengandalkan pemikirannya, bukan mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang berikutnya saudara, mengapa hasil kita bisa berbeda? Yang berikutnya karena pertobatan yang tidak sempurna. Saudara, ketika firman Tuhan ditaburkan, kita mengakui Yesus Kristus itu juru selamat kita. Benar, Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Tapi yang seringkali kita lupa bahwa selain dia juru selamat, maka seharusnya kita juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan atas hidup kita. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pengampun dosanya, tetapi tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Fokusnya masih kepada apa yang saya terima ketika saya menjadi orang percaya. Apa yang saya terima ketika saya melakukan firman Tuhan. Bukan apa yang harus saya kerjakan untuk menjadi orang percaya. Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan. Banyak orang ditaburi firman tetapi fokusnya masih kepada dirinya sendiri. Tidak benar-benar memisahkan diri dari dunia. Masih ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya. Dengan tidak kentara, dia tetap melakukan aktivitas rohaninya, tetapi tidak benar-benar meninggalkan apa yang selama ini mengikat dia di dalam dunia. Saudara, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, itu seperti gambaran kehidupan kita yang keluar dari dunia yang kegelap untuk dibawa kepada janji-janji Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada Israel tanah yang baru, tanah perjanjian, tanah yang subur, dibebaskan dari perbudakan. Bangsa Israel menerima janji Tuhan itu. Tetapi mengingkari tuntutan untuk taat dan setia. Kalau kita membaca perjalanan mereka, kita akan mendapati berkali-kali mereka jatuh bangun di dalam dosa selama perjalanan itu. Bagaimana mereka menuntut janji Tuhan itu diberikan di dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak tunduk dalam pengaturan Tuhan. Berulang-ulang kali mereka melanggar, berulang kali mengalami hukuman, diampuni, tapi kembali lagi melanggar, diampuni, kembali lagi melanggar. Sehingga kita melihat tidak semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita melihat di dalam Bilangan 3 ayat 11-12. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Perjalanan yang panjang dengan segala proses yang ada, akhirnya membuat mereka tidak sampai kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Mengapa? Sebab mereka menerima kebenaran firman tetapi tidak taat, setia, tunduk dalam pengaturan Tuhan. Saudara, firman Tuhan bukan sekedar janji-janji tentang kemuliaan, bukan. Kita menerima firman Tuhan dengan gembira, dengan antusias, yes, karena saya akan mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Tetapi kadang kita lupa bahwa di balik janji-janji itu ada tuntutan untuk kita taat dan tunduk kepada pengaturan Tuhan. Hidup kita bukan lagi milik kita. Hidup kita ketika kita percaya, menerima taburan firman Tuhan itu menjadi pengikut Kristus, maka hidup kita sesungguhnya ada di dalam pengaturan Tuhan kita.
Di dalam Yesaya 29 ayat 13, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Berapa banyak dari kita, saudara, ditaburi firman Tuhan kita terima, kita mengerti apa yang benar, kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Kita tetap melakukan aktivitas rohani kita, tetapi dengan tidak sungguh-sungguh meninggalkan apa yang selama ini menjadi keinginan kita, menjadi tujuan kita, menjadi hal-hal yang menjadi fokus kita. Fokus kita tidak kepada Tuhan, tapi kepada diri kita sendiri. Sehingga ketika kekhawatiran itu datang, firman Tuhan tidak akan menghasilkan hasil yang bagus di dalam hidup kita. Kita terhimpit oleh kekhawatiran kita. Kita terhimpit oleh keinginan-keinginan dunia kita. Kita terhimpit oleh hal-hal yang ingin kita capai dalam hidup kita. Meskipun kita tahu tidak semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan mudah memilih cara yang gampang dibandingkan harus mengalami proses untuk bertumbuh dan berbuah. Seperti semak duri yang menghimpit pertumbuhan benih itu. Demikian juga keinginan-keinginan dalam hati kita. Pertobatan yang tidak sempurna, yang tidak menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, lama-kelamaan akan menghimpit kita. Kehidupan rohani kita menjadi mati. Mungkin kita masih tampak hidup, tumbuhannya masih ada, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada perubahan di dalam hidup kita, masih tetap sama. Kita percaya Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Iya, tapi tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kita melakukan aktivitas rohani kita, tapi kita juga melakukan apa yang kita inginkan. Benih itu tidak berbuah. Aktivitas rohani kita tidak menghasilkan perubahan apapun di dalam hidup kita. Kita masih tetap sama. Di pemandangan orang kita hebat, di pemandangan orang kita gagah, tetapi jauh di dalam diri kita, kita tahu apakah kita sudah berbuah atau belum, apakah kita sudah mengalami perubahan atau belum, apakah firman Tuhan itu menghasilkan buah dalam diri kita atau belum. Fokus kita kepada diri kita atau kepada Tuhan, hanya kita yang tahu, dan Tuhan kita yang mengerti isi hati kita. Yang berikutnya, saudara, mengapa hasil kita bisa berbeda? Yang terakhir adalah yang diinginkan oleh Tuhan. Berbuah dengan kelipatan yang berbeda-beda. Berbuah pun masih dengan kelipatan yang berbeda-beda. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kali lipat. Tergantung apa, saudara? Respon kita terhadap benih yang ditabur. Berbuah dengan kelipatan berbeda-beda menunjukkan bahwa kita orang yang menerima firman Tuhan ketika kita bertekun akan menghasilkan buah. Sebab benih yang kita terima, firman Tuhan yang kita terima mampu berakar dalam hidup kita. Tidak hanya berakar tapi tumbuh dan menghasilkan buah. Menanggapi firman Tuhan dengan benar. Orang yang demikian akan komitmen dengan sungguh-sungguh. Yang sebelum-sebelumnya tidak akan mudah berkomitmen terhadap Kristus dengan sungguh-sungguh. Sebab fokusnya masih kepada pemikirannya, masih kepada keinginannya. Tetapi orang yang berbuah-buah dengan lebat, komitmennya total tanpa syarat. Artinya kehidupan kita betul-betul bergantung pada apapun yang ada. Pada Tuhan apapun keadaannya. Bukan karena aku bergantung pada Tuhan karena, bukan, saudara. Tetapi aku bergantung pada Tuhan apapun keadaannya. Bukan aku bergantung pada Tuhan supaya, bukan.
tetapi aku bergantung kepada Tuhan apapun keadaan yang harus aku alami. Ada sebuah ilustrasi yang saya pernah baca sebagai sebuah cerita yang memotivasi saudara. Ada seorang pemuda yang tinggal di kota, dia berasal dari desa, dari daerah, lalu dia bekerja di kota. Dia tinggal di sebuah kos-kosan gitu ya. Nah, lalu ketika pekerjaannya masih bagus, pada waktu libur dia pulang ke daerahnya. Nah, sesudah berapa hari di daerahnya, dia balik lagi ke kos-kosannya itu. Dia membawa banyak oleh-oleh dari daerahnya. Wah, ada makanan khas daerahnya, ada banyak sekali yang dia bawa. Untuk apa saudara? Dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Semua dapat. Berkat yang dia terima ketika pekerjaannya itu bagus, dia bagikan kepada tetangga-tetangganya. Semua mendapat. Nah, ketika waktu berjalan, pekerjaannya mulai mengalami kemerosotan. Dia mulai di PHK dari tempat bekerjanya yang lama, lalu dia harus pindah ke tempat kerja yang baru dengan penghasilan yang tidak sebesar pekerjaan yang pertama, tempat yang pertama. Dia masih tetap ada di kos-kosan tempat itu, masih ada di kampung itu. Lalu dia ketika ada waktu cuti, dia pulang ke daerahnya, uangnya tidak lagi sebanyak yang dia terima pada waktu pekerjaan pertama. Tetapi itu tidak menyurutkan dia untuk dapat membagikan sesuatu kepada tetangga-tetangganya. Apa yang dia bawa, dia tidak lagi bisa beli oleh-oleh yang banyak, tetapi dia bawa dari rumah, hasil kebun orang tuanya. Dia bawa ketela, dia bawa pisang, dia bawa jagung, tanaman, hasil panen itu dibawa untuk dibagikan kepada tetangga-tetangganya. Meskipun penghasilannya tidak sebaik dulu, tetapi dia masih bisa membagikan. Nah, ternyata waktu berjalan, kondisinya tidak menjadi semakin baik, saudara. Bahkan di pekerjaan yang kedua pun dia harus mengalami PHK. Akhirnya dia hanya bekerja serabutan. Apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Penghasilannya tidak seberapa. Tetapi apa yang dia kerjakan selama ini tetap dia kerjakan. Dia memutuskan untuk hidupnya bisa membagikan sesuatu kepada tetangga-tetangganya. Semua orang di situ ngerti kalau dia mengalami kemunduran secara income pendapatan, dia tidak lagi sebaik dulu. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia tidak bisa pulang ke daerahnya karena uangnya terbatas, dia tidak bisa beli oleh-oleh. Apa yang dikerjakan, saudara? Ketika dia waktu senggang karena belum ada pekerjaan, dia serabutan, jadi kalau ada pekerjaan dia bekerja, kalau enggak dia di rumah. Apa yang dia kerjakan, saudara? Dia datangi orang-orang yang ada di lingkungannya di situ. Ada mbah-mbah yang pagar catnya sudah rusak, dia perbaiki. Ada ibu-ibu yang atapnya bocor, dia perbaiki tanpa meminta upah. Dia kerjakan seperti ketika dia mendapatkan berkat yang banyak. Dia tidak berhenti hanya karena keadaannya. Dia tidak berhenti karena situasi yang sedang dihadapi. Keputusannya satu, saya harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang apapun keadaannya. Ketika dia punya banyak uang, dia bisa beri banyak. Ketika dia berkurang, dia beri apa yang ada. Saudara, berbuah adalah keputusan kita, bukan berdasarkan apa yang kita alami. Firman Tuhan ditaburkan supaya kita bisa menerima keselamatan. Iya, percaya kepada Tuhan Yesus, diampuni dosa-dosa kita, kita diselamatkan. Ya, tetapi kita juga dibenarkan untuk tujuan mulia, yaitu bertobat, lahir baru, dan menghasilkan buah. Apapun keadaannya adalah keputusan bagi kita untuk berbuah. Apapun kondisi yang kita hadapi saat ini adalah keputusan kita apakah kita berbuah atau tidak. Firman Tuhan yang ditaburkan sama. Kalau saudara baca Alkitab yang saya baca dan Alkitab yang saudara baca isinya sama. Tidak ada yang berbeda. Apakah hanya untuk orang-orang kaya ada tambahan berkat? Tidak ada, saudara.
Apakah untuk hamba Tuhan ada janji khusus? Nggak ada, sama. Kalau kita baca sama. Keputusan kita sajalah yang membuat apakah hasilnya itu akan 30, 60, atau 100 kali lipat. Betulkah kita menerima, berkomitmen dengan sungguh-sungguh? Firman Tuhan itu kita responi dengan sungguh-sungguh. Bukan karena kondisi kita, tetapi apapun keadaannya, dalam segala keadaan, kita tetap berbuah. Buahnya nampak, buahnya dinikmati, tidak hanya oleh diri kita sendiri, tetapi juga oleh banyak orang. Keputusan kita untuk meresponi firman Tuhan. Mari saudara, hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang mungkin juga seringkali saudara terima. Mari kita belajar mengenali diri kita sendiri. Bagaimana sesungguhnya kita? Apakah kita sudah menghasilkan sesuatu dalam hidup kita? Apakah benih firman Tuhan yang kita terima selama ini, kita cari dengan sukacita itu dan gembira ketika kita menerimanya, antusias sekali menerimanya? Apakah itu betul-betul menghasilkan buah di dalam hidup kita? Saudara, kadang kita berpikir bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu dengan otomatis akan menghasilkan sesuatu dalam hidup kita. Dari apa yang kita pelajari hari ini, kita bisa melihat, mengerti, memahami bahwa tidak semua benih yang ditabur akan menghasilkan sesuatu dengan otomatis, sebab tergantung kepada bagaimana kita meresponnya. Apapun keadaan saudara saat ini, seberapa banyak firman Tuhan yang sudah saudara baca, sudah saudara pahami, saudara cari dengan sukacita, saudara cari dengan antusias, memahami dengan benar. Tujuan akhirnya hanya satu, supaya hidup kita mengalami pertobatan, lahir baru dan berbuah. Keputusannya ada di dalam diri kita. Mari kita lihat dalam diri kita. Kalaupun kita sudah berbuah, sudahkah kita berbuah dengan maksimal? 30 kali lipatkah, 60 kali lipatkah, atau 100 kali lipatkah? Ataukah dulu kita pernah berbuah lalu kita tidak berbuah lagi? Menjadi bahan perenungan bagi kita semua. Mari terus bertekun saudara. Apapun yang terjadi, tetap tenang, tetap percaya. Pemahaman yang benar tentang firman Tuhan akan membuat kita percaya diri. Sebab hidup kita bergantung kepada Tuhan, bukan tergantung kepada keadaan. Bukan tergantung kepada konsep berpikir kita, bukan tergantung pada keinginan kita. Hidup kita yang berbuah bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Buka hati kita, biarlah Roh Kudus yang menolong kita, menginsafkan, menyatakan kebenaran, mengerjakan kekudusan dalam hidup kita. Buka hati kita supaya kita bisa merespon dengan benar. Benih itu tumbuh berakar dan berbuah lebat. Tenang, percaya di dalam Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Amin. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Kita teduhkan hati kita. Kita naikkan pujian dengan sepenuh hati. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi
hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang menerang hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku. Suruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami boleh meresponi benih firman Tuhan yang ditabur dalam hidup kami dengan benar. Bukan terbatas kepada pemikiran kami, bukan tergantung kepada keinginan kami, bukan tergantung kepada kondisi yang kami hadapi. Namun kami memutuskan, keputusan kami sajalah yang dapat menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Firman Tuhan akan tumbuh dan menjadi buah dalam hidup kami ketika kami berkomitmen dengan sungguh-sungguh di dalam Engkau. Mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kami, menuntun kami, memimpin kehidupan kami. Bukan keinginan kami, bukan pemikiran kami. Biarlah kehidupan kami boleh berbuah berkali lipat, menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tujuan hidup kami bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Engkau terus menolong kami. Roh Kudus yang akan terus menuntun dalam kehidupan kami, menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, menolong kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan dengan benar, dan melakukannya dengan baik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Bapa, biarlah apa yang kami pelajari boleh mengingatkan kepada kami, bahkan menggerakkan hidup kami, tidak hanya sebagai pendengar dan berbahagia cukup untuk mengumpulkan, menerima kebenaran firman Tuhan saja, tetapi mendorong kami untuk melakukannya dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Bapa, kami diberkati, kami menerima berkat firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja.
Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Minggu depan, ibadah online akan disertai perjamuan kudus. Saudara dipersilahkan menyiapkan di rumah roti tawar atau kue kering dan sirup atau teh sebagai pengganti anggur. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini, saudara. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mengakhiri ibadah online bersama-sama. Kami percaya berkat kemurahan Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kami. Kekuatan dan pengharapan kami tetap ada di dalam Engkau. Engkau yang menjadi penolong dan sumber jawaban dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hari-hari kami akan tetap ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Berkat damai sejahtera dan sukacita senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami dimampukan menjalani melalui hari-hari kami di dalam pertolongan Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di dalam rencana-Mu, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami seturut waktu dan rencana-Mu, dan kami boleh tetap percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami adalah hal yang terbaik bagi kami. Kami boleh menjadi semakin kuat, semakin indah, berbuah dengan lebat di dalam hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.